Pembahasan berikutnya yaitu etika dan regulasi. Pemasar digital di Indonesia wajib mematuhi berbagai regulasi yang berlaku. Memahami dan menerapkan kepatuhan ini adalah kunci untuk beroperasi secara legal dan membangun kepercayaan konsumen. 1. UU ITE mengatur distribusi konten digital, melarang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan online. Pemasar harus memastikan iklan tidak melanggar norma atau menipu konsumen. 2. UU Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Iklan yang menyesatkan atau mengandung informasi palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. UU Nomor 8 Tahun 1999. 3. Peraturan OJK. Sektor keuangan seperti pinjaman online, investasi, dan fintech wajib terdaftar di OJK. Iklan SEM untuk pinjol ilegal akan diblokir Google dan dapat menghadapi sanksi hukum. 4. Kebijakan Google Ads. Google memiliki aturan global melarang iklan produk berbahaya, diskriminasi, konten dewasa, dan membatasi iklan politik. UMKM boleh iklan hampers, namun tidak dengan klaim diskriminatif. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga membangun fondasi bisnis yang kuat dan etis di pasar digital Indonesia. Selanjutnya, ringkasan data lanskap digital Indonesia. Data berikut menampilkan beberapa metrik penting yang relevan bagi para pemasar digital di Indonesia yang menunjukkan perilaku konsumen serta peluang pasar yang terus berkembang. Pangsa Google Search Indonesia mencapai 92,55% pada Agustus 2025, menunjukkan dominasi kuat Google sebagai platform utama dalam pencarian online. Hal ini menjadikannya kanal yang sangat penting untuk strategi SEO dan SEM di Indonesia. Tingkat penetrasi internet Indonesia berada pada angka 80,66% di tahun 2024, menandakan bahwa mayoritas masyarakat telah terhubung secara digital, membuka potensi pasar online yang luas dan berkembang di berbagai wilayah. Selama Ramadan, 7 dari 10 touchpoint konsumen bersifat digital, data Januari 2024 untuk aktivitas 2023. Hal ini menunjukkan bahwa periode Ramadan sangat memengaruhi perilaku konsumen, dengan channel seperti Google Search dan YouTube menjadi yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi mereka dengan brand. Kampanye Tri Ini Waktunya Kita pada Ramadan 2023 berhasil menghasilkan 85,3 juta views, meningkatkan brand awareness sebesar 3,1% serta memberikan kenaikan pendapatan hingga 3,5 kali lipat secara tahunan. Studi kasus ini menegaskan bahwa kampanye digital yang tepat, khususnya di YouTube, dapat memberikan dampak signifikan selama periode puncak belanja. Kalender Ramadan 2025 di Indonesia berlangsung mulai 1 Maret hingga Idul Fitri 31 Maret 1 April 2025, menjadi acuan penting bagi brand untuk merencanakan strategi pemasaran musiman dan mengoptimalkan kampanye jauh sebelum periode belanja puncak. Berikut contoh kasus dari simulasi ini menggambarkan bagaimana sebuah UMKM dapat merencanakan dan menjalankan kampanye SEM secara efektif selama bulan Ramadan dengan memanfaatkan momentum puncak belanja. UMKM toko kue kering Bandung menjual hampers berisi nastar dan kastengel dengan target pasar mencakup wilayah Bandung hingga Jabodetabek. Fokus kata kunci yang digunakan meliputi hampers lebaran, kue nastar Bandung, dan parsel lebaran premium. Pelaksanaan kampanye dimulai pada 10 Februari 2025, yaitu dengan melakukan riset kata kunci sekaligus menyusun daftar negatif keywords seperti menghindari kata resep dan gratis. Selanjutnya, pada 15 Februari 2025, UMKM menyiapkan landing page yang relevan dan cepat, misalnya halaman bertema hampers lebaran, serta memastikan ketersediaan stok dan kesiapan logistik. Pada 20 Februari 2025, kampanye non-brand dengan tipe kata kunci exact dan phrase mulai dijalankan bersamaan dengan kampanye brand. Dalam strategi bidding, kampanye terlebih dahulu menggunakan maximize conversions, kemudian beralih ke target CPA setelah memperoleh setidaknya 30 konversi per minggu.
memasuki 1-7 Maret 2025 yang bertepatan dengan minggu pertama Ramadan, anggaran kampanye dinaikkan sebesar 50% dengan tujuan menargetkan puncak pembelian di awal Ramadan. Keseluruhan kampanye SEM Ramadan 2025 ini dirancang menggunakan pendekatan berbasis data dan bersifat adaptif. Mulai dari riset kata kunci hingga strategi optimasi bidding, pendekatan ini membantu UMKM bersaing dengan brand besar, menjaga efisiensi biaya, serta meningkatkan potensi penjualan hampers secara signifikan pada periode puncak Ramadan. Terakhir, kesimpulan kasus. Kampanye SEM Toko Kue Kering Bandung Ramadan 2025 membuktikan bahwa strategi berbasis data dan momen musiman dapat meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan. Dengan riset keyword, landing page yang relevan, penggunaan negatif keyword, serta pengaturan anggaran yang adaptif, UMKM dapat memanfaatkan puncak permintaan tanpa biaya berlebih. Hal ini menunjukkan bahwa SEM adalah alat yang efektif dan penting untuk bersaing di pasar digital Indonesia.